Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, kali ini aku ingin berbagi info untuk kalian yang penasaran, ingin tahu berapa gaji seorang pelaut yang bekerja di kapal pesiar seperti yang kalian lihat di layar video kalian ini. Selain itu, aku ingin berbagi tentang berapa harga tiket untuk berlibur di kapal pesiar semewah ini. Seperti yang kalian lihat di layar Anda ini ya. Selain itu, aku juga ingin berbagi tentang bagaimana caranya dan di mana melamar untuk bekerja di kapal. Informasi ini aku dapat dari seorang pelaut yang bekerja di kapal pesiar. Perusahaan ini selain menyalurkan tenaga kerja untuk bekerja di kapal pesiar, tempat ini juga merupakan training center khusus untuk kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Bekerja di kapal pesiar gajinya cukup fantastis. Selain itu, kalian bisa keliling dunia gratis. Di sini kamu akan dibekali dengan ilmu sesuai dengan bidang yang kamu inginkan. Kuliner, bartender, housekeeping, restoran, semua ada di training center ini. Setelah selesai training di perusahaan ini, kamu akan disalurkan untuk bekerja di kapal pesiar. Kamu akan dijamin mendapatkan pekerjaan di kapal pesiar. Kamu akan didampingi dan dibimbing sampai kamu menginjakkan kaki di kapal pesiar. Bila kalian ingin bekerja di kapal pesiar, simak video ini sampai selesai. Ini adalah kapal yang terbesar di dunia milik Royal Caribbean, namanya Icon of the Sea. Dibangun bulan Januari tahun 2024 dengan biaya 2 miliar US dollar. Kapal ini panjangnya 365 meter. Lebarnya 65 meter dan beratnya 250.800 ton. Bayangin aja tuh. Terus kapal ini mempunyai 20 lantai dan bisa menampung 7.600 penumpang dan mempunyai 2.350 awak kapal. Kalau kalian mau berlibur dengan kapal ini, per orangnya dengan kamar yang ada balkoni, harganya itu start dari 4.793 US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 75 juta rupiah. Tergantung dari cruise-nya berapa ya. Nah ini hari ini cruise rupiah 1 US dollar, cruise-nya sekitar 16.600-an. Lalu yang kelas suite, kamar suite, mulai dari 7.121 US dollar. Kalau dirupiahkan kira-kira sekitar 112 juta rupiah. Wow. Nah, ini hanya harga kamarnya ya. Kalau kalian mau berlibur dengan kapal pesiar ini harus ditambah dengan pajak. Oke. Jadi harga ini hanya harga kamar plus harus ada pajak, ada fee. Fee-nya berapa itu tergantung ya. Terus kemudian tip-nya harus ngasih tipnya itu sekitar 20 sampai 30 US dollar per hari per kepala. Jadi itu hanya kamarnya saja ya, harga kamar. Terus kemudian per hari kalian harus perhitungkan kalau kalian pergi dengan istri, tipnya harus bayar tip per hari sekitar 20 sampai 30 US dollar. Nah, itu kalikan kalau kalian berlayar selama seminggu, 10 hari atau 15 hari,
Jadi tipnya harus kalian perhitungkan sendiri ya. Terus belum lagi kalian kalau mau ikut tour, begitu kapal sandar di satu tempat, kalau kalian mau ikut tour itu harus bayar lagi, bayar sendiri ya. Jadi harga itu tidak termasuk dengan turnya. Memang mewah kamarnya, tapi kalau soal makan jangan khawatir. Makan itu banyak restoran ini di kapal ini dan makanan free. Jangan takut kelaparan. Terus kemudian di dalamnya banyak entertainment ya. Banyak show, banyak ini, semuanya kolam renang, fasilitas yang kalian lihat ini semuanya gratis. Kalau soal makan jangan khawatir. Tapi juga ada restoran yang harus bayar atau misalkan coffee shop macam Starbucks itu kalian harus bayar itu ya. Jadi kalau mau pesiar dengan kapal pesiar yang mewah seperti ini, kalian harus bawa duit yang banyak. Oke. Melihat UMR atau gaji minimum yang ada di Indonesia saat ini, menurut aku bekerja di kapal bisa membuat hidupmu berubah. Jadi lebih baik ketimbang kalian bekerja di Indonesia. Nah, inilah kira-kira berapa gaji seorang pelaut pekerja di kapal pesiar. Nah, ada beberapa level ya. Aku akan beri contoh beberapa level aja ya. Ini level pertama atau entry level. Gaji terendah tukang cuci piring di kapal pesiar. Gaji pokoknya per bulan 12 juta rupiah. Itu dengan catatan gaji pokok loh. Tapi kalau mereka mau bekerja side duty atau bekerja sampingan atau mau bekerja lembur, bekerja sampingan maksud aku itu bekerja di departemen lain gitu loh. Jadi orang di kapal kadang-kadang departemen lain itu membutuhkan ada orang yang sakit misalkan gitu ya, kekurangan tenaga kerja di satu departemen misalkan. Nah itu biasanya dikasihkan ke orang yang mau bekerja. Jadi gaji 12 juta itu belum termasuk kerja sampingannya itu atau kerja lemburnya ya. Nah terus yang kedua, tukang sapu atau utility hotel atau ya nyapu-nyapu kerja jalan-jalan di kapal nyapu-nyapu begitu ya. Tapi diberi area ini loh, area kamu. Kamu harus membersihkan di area ini termasuk area kamu dan tugas kamu membersihkan di sini. Kalau ada sampah dibersihkan, dilap segala macam lah tugasnya. Nah, tukang sapu itu gaji pokoknya 13 juta rupiah. Itu adalah gaji pokok ya. Tidak termasuk side duty atau uang lembur. Kalau dengan uang lembur atau kerja sampingannya itu bisa sampai 20 juta rupiah per bulan. Nah, terus yang ketiga, tukang cuci baju atau laundryman atau laundry woman. Itu gaji pokoknya per bulan 17 juta rupiah. Itu sekali lagi itu adalah gaji pokok. Kalau dia mau bekerja nyeper ke sana, nyeper ke sini, atau dengan lemburnya misalkan ya, itu bisa sampai 30 juta rupiah. Wow. Itu pegawai laundry itu mungkin banyak itu ya, dibutuhkan pekerjaan karena mungkin banyak orang yang sakit atau bagaimana. Terus yang ada pertanyaan ini, siapa pemegang gaji tertinggi di kapal pesiar? Jadi di kapal pesiar ini siapa yang gajinya paling tinggi? Nah,
Kalau aku tanya seperti itu, mungkin kebanyakan dari kalian tentu akan mengatakan, oh si kapten, tentu si kapten. Ya, tapi ternyata bukan loh. Menurut eh, desas-desus atau menurut orang anak-anak yang kerja di kapal itu ya, mereka mengatakan gaji yang tertinggi itu dipegang oleh senior dokter. Jadi ada dokter ya, tapi kemudian ada senior dokter itu kepala dokter gitu loh maksudnya ya. Jadi untuk senior dokter itu yang bekerja di kapal pesiar bisa mencapai US dollar 35.000 dolar per bulannya. Bayangkan, kalikan 16.600, berapa rupiah itu? Bisa sampai kalau dirupiahkan kira-kira sekitar 600 juta. 600 juta rupiah per bulan itu. Gaji, bisa bayangkan gaji segitu enggak? Maka itu kalau kalian seorang dokter, kerja aja di kapal pesiar, gajinya besar di sana. Semoga video ini membuka kekepoan kalian. Kalau kalian kepo, jadi keingintahuan itu sekarang terjawab kan. Jadi berapa gaji awak kapal pesiar plus berapa harga liburan dengan kapal pesiar. Jadi kalau kalian mau berlibur dengan kapal pesiar, berapa harganya semua ada di sini kan. Nah, semua ini berdasarkan kapal pesiar kelas prima atau Viva dari perusahaan Norwegia. Kapal ini setara dengan kapal dari perusahaan Royal Caribbean kelas Oasis atau kelas Quantum. Dalam hal desain yang modern dan beragam aktivitasnya. Nah, maksudnya begini. Kedua perusahaan ini mempunyai specialty yang berbeda-beda ya. Kalau tadi aku tidak jelaskan, ada perusahaan diantaranya yang dua besar itu ya. Perusahaan yang populer maksud saya itu adalah NCL. NCL itu singkatan dari Norwegian Cruise Line. Terus ada lagi satu lagi yang populer adalah Royal Caribbean. Nah, itulah kedua kapal itu mereka mempunyai kapal-kapal yang paling top. Kapal Norwegia itu kelas prima itu kapal yang paling mewah di perusahaan itu. Sedangkan Royal Caribbean dia mempunyai kapal yang paling mewah saat ini adalah kelas Oasis. Itu yang paling top atau Quantum ya. Nah, terus apa bedanya antara perusahaan NCL dengan Royal Caribbean? Nah, mereka ini berfokus ke bidang masing-masing ya. Ada yang berfokus kepada atraksi dan teknologi tinggi seperti roller coaster. Di NCL ada roller coasternya, tapi sementara di Royal Caribbean menawarkan fitur-fitur seperti ice skating ring. Itu ice skating ring tahu kan itu kayak sepatu roda tapi mereka pakai blade. Terus mainnya di lapangan es itu. Surfing simulator atau skydiving simulator. Nah, itu kalau di Royal Caribbean ada seperti itu. Nah, Royal Caribbean itu biasanya targetnya menarik anak-anak muda yang senang pesta-pesta itu. Wah, itu di Royal Caribbean itu atraksinya, bandnya, segala macam, musik, pestanya, setiap hari ada pesta. Dancing sana, dancing sini, ada music blues, ada piano, klasik piano, ada rock and roll, disco, ada itu agak lagu-lagu Latin, Spanish music, ada semua di situ. Nah, terus kalau NCL ini mereka mempunyai specialty sendiri. NCL ini dia tidak mementingkan kamu harus pakai dasi, harus pakai jas, harus pakaian formal, tidak.
NCL kamu bisa pakai pakaian apa saja, asal kamu nggak telanjang. Tapi kalau kamu mau makan di restoran yang dining ya, duduk dilayani, terus itu sendok garpunya banyak, 1 dosen, sekali makan disediakan 5-10 sendok garpu, seperti kalian makan di kerajaan itu Queen of England. Nah, kalau kalian makan di restoran yang dilayani seperti itu, kalian setidak-tidaknya harus pakai celana panjang. Tapi nggak perlu pakai celana panjang yang necis itu, tidak perlu pakai jas segala macam. Asal celana panjang oke lah. Kalau bisa disarankan tidak memakai blue jean gitu. Tapi aku pakai blue jean, nggak ada yang bilang, nggak ada yang ngusir. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai target customer tersendiri gitu. Ada lagi kapal yang itu yang paling klasik ya, namanya Holland American Line. Itu biasanya dia punya target orang-orang yang tua-tua, umur 70 ke atas, 60-70 begitu ya. Orang yang jalannya timik-timik itu. Harus pakaiannya zaman dulu ya, aku nggak tahu sekarang ya. Zaman dulu kalian harus eh, pakai jas atau jaket, tidaknya pakai dasi gitu ya. Tapi sekarang mungkin juga sudah tidak. Sekarang nggak musim. Siapa mau yang pakai dasi, lehernya kecekik gitu. Sedangkan kita kan berlibur, kita mau relax, pakai pakaian celana pendek, kaos oblong. Ngapain mau dandan? Harus macaknya setengah jam keluar gitu. Enggak, kalau zaman dulu iyalah, zaman dulu begitu, orang mau pakai pakaian necis, pakai jas gitu. Zaman sekarang orang pakaian mau seenaknya, kan kita mau relax gitu. Nah, ini di layar ini akan aku tayangkan nama perusahaan yang menerima uh, itu untuk apa ya, menyalurkan tenaga kerja untuk di kapal pesiar, dan juga ada training centernya. Nah, di sini akan aku tayangkan semuanya, dia punya address, alamatnya, telepon, nomor telepon akan aku tayangkan di layar ini. Kalian bisa melihat sendiri ya. Terus kalau mungkin terlalu kecil kalian tidak bisa membaca, aku juga akan sertakan di deskripsi di bawah video ini. Jadi kalian bisa melihatnya. Di video aku yang lalu, aku juga mencantumkan nama satu perusahaan yang specialty untuk menyalurkan orang yang ingin bekerja di kapal pesiar. Tapi itu kelihatannya ya, sepertinya menurut aku ya, aku belum pernah ke sana ya. Dan ini kalian harus tahu, aku tidak dibayar, bukan disponsori atau apa-apa ya. Aku hanya dapat informasi, aku ingin sharing dengan kalian agar kalian, siapa tahu penonton aku ini ada yang ingin bekerja di kapal. Jadi aku sharing dengan kalian, aku tidak dibayar apa-apa, enggak loh. Jadi yang di video aku yang lalu itu kelihatannya dia hanya menyalurkan tenaga kerja aja, tidak ada training centernya. Tapi yang di video ini ada training centernya. Jadi semoga itu ya, apapun yang kalian pilih itu terserah, itu adalah apa ya, pilihan kalian. Jadi kalau ada apa-apanya jangan menyalahkan saya hanya sharing aja. Saya tidak pernah mengetes bagaimana perusahaan ini penipu atau apa, saya tidak tahu. Saya hanya sharing ke kalian. Menurut saya dapat informasinya ini dari anak-anak yang bekerja di kapal pesiar. Bukan dari mana ya, bukan dari searching atau itu cari-cari di
media sosial, tidak. Saya dapatkan dari awak kapal yang bekerja di perusahaan kapal pesiar ini. Jadi kalian tetap harus berwaspada. Kalau kalian mau cari informasi bisa call mereka, ada nomor teleponnya, kalian cari tahu sendiri dan kalian ambil keputusan sendiri. Jangan mendengar kata-kata aku ya. Kalian harus berhati-hati, kalian harus menyelidiki sendiri. Ini perusahaannya gimana? Kalau kalian srek ya silahkan. Atau kalian bisa tanya ke orang-orang atau teman-teman kalian yang bekerja di kapal. Oke, sudah ini, 20 menit. Aku nggak mau ngobrol terlalu panjang. Sampai di sini dulu. See you. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.